Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gerald Ritamayadi dari kelas 3B Informatika dengan NPM 24106311770. Di sini sebelumnya izin Bapak, saya ingin menjelaskan terkait eh, tugas UTS yang dimana di sini kita disuruh membuat sebuah grafik 3D dan juga kontur dari tabel yang udah dikasih. Nah, lalu di sini kita akan memodifikasi si grafik dan kontur tersebut dengan nambahin titik-titik baru di titik yang udah ada datanya setiap jaraknya itu 0,5 menggunakan interpolasi bikubik Lagrange. Dan yang ketiga itu kita akan membandingkannya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam pemrograman ya, di sini kita memberi judul dulu biar uh, nggak bingung gitu. Nah, ini grafik 3D dan kontur buat si data aslinya. Nah, lalu langsung aja kita masuk codingannya. Di sini kita tuh mengimport dua library yaitu NumPy sama Matplotlib buat ngeplot si datanya sama ini MPL Toolkits Plot 3D yang dimana ini digunain buat ngeplot si tiga dimensinya gitu. Lalu buat data-data ini kita bakalan nyimpen dia di dalam array gitu. Kita buat array gitu. Nah, ini kolom dan baris gitu. Jadi ini ada baris dan kolom di data-data yang tadi dikasih. Nah, lalu untuk ngebuat grid koordinatnya kita ngedeklarasiin dulu si baris dan kolom. Nah, di mana si X-nya itu merupakan kolomnya. Nah, sedangkan si Y-nya itu dia si barisnya gitu, si row. Nah, si Z-nya ini data-data yang ada di sininya. Data-data yang ada di dalam. Nah, lalu kita buat ngeplot 3D dan kontur itu kita ukurannya pakai 14 kali 6 buat ukuran si feature-nya. Plot feature fix size-nya kita kasih ukuran 14 kali 6. Nah, lalu sini ada plot 3D surface yang dimana X1 sama dengan fig at subplot itu kita beri nilai 121 yang dimana projection itu 3D. Lalu untuk yang di bawahnya ini kita pakai yang nama Viridis apa ya, itu tuh yang buat warna-warna ininya nih, warna-warna dari si grafiknya, grafik sama si konturnya. Lalu untuk AX1 set title kita beri grafik plot, terus si X label kita kasih baris, terus Y-nya kita kasih kolom, terus buat nilainya yang ini. Terus buat plot kontur 2D-nya kita pakai sama enggak, beda. Kalau misalkan plot kontur 2D-nya kita pakai yang 122. Nah, terus kita buat warnanya sama aja pakai Viridis. Terus buat AX2 set title-nya kita kasih judul kontur plot, terus kolom sama baris. Lalu kita show. Nah, ini bakal diberi sebuah grafik 3D gitu, berdasarkan data-data yang udah diberi. Nah, di sini kan kalau data waktu di awalnya itu kan dia masih kecil gitu. Nah, dia semakin semakin ke sana tuh dia semakin besar gitu sampai di angka 500. Nah, dia tuh bakalan semakin naik. Nah, kuning-kuning ini dia tuh nunjukin nilai yang paling tingginya gitu. Nilai yang paling tinggi berapa di sini? Misalkan di sini range 600-an. Nah, terus dia makin turun lagi. Nah, itu nandain kalau si datanya itu dia tuh turun gitu. Nah, di sini bisa kelihatan ya kalau misalkan datanya itu udah makin kecil ya, turun ke arah 400-an gitu. Nah, buat kontur plotnya itu dia tuh dia tuh nunjukin kalau misalkan grafik 3D itu menunjukkan si permukaannya itu yang terbentuk dari si data ya. Misalkan kayak di sini tuh warnanya warna kuning gitu. Itu tuh nunjukin kalau misalkan itu tuh data yang paling tinggi dari si data tersebut. Misalkan di sini ditunjukkan 600. Nah, sumbu X-nya ini dia tuh sebagai si kolomnya gitu dan si Y itu sebagai baris dan si Z-nya itu dia tuh berisi si nilainya. Nah, semakin tinggi nilai maka semakin tinggi permukaan si grafiknya gitu. Terus kalau misalkan si kontur plot ini dia tuh tampilan dari atas si grafik
3D tersebut gitu. Jadi istilahnya tuh kayak dia tuh kayak peta topografi. Nah, setiap garis pada kontur, setiap garis ini kan ada beberapa garis ya. Nah, setiap garis kontur tuh nunjukin titik-titik dengan nilai yang sama gitu. Nilai yang sama atau isoline gitu istilahnya. Nah, setiap area dengan warna yang serupa. Misalkan di sini kan ada warna biru, terus warna apa ini? Warna biru muda, biru tua, biru muda, warna hijau, warna kuning. Nah, itu tuh dia apa ya? Nandain kalau misalkan tingkat ketinggiannya gitu. Tingkat ketinggiannya mirip. Misalkan di sini buat ini tuh nilai yang 0 gitu, buat data-data yang nilai yang 0. Terus yang sini tuh buat data-data yang nilai 100, yang sini 200 dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau misalkan grafik 3D itu buat ngelihat si bentuk permukaan data secara keseluruhan. Nah, sedangkan kalau misalkan si kontur ini dia tuh untuk ngelihat si distribusi nilai dalam bentuk level gitu, dalam bentuk si levelnya gitu. Jadi kelihatan. Nah, kalau misalkan ini tuh dia dalam bentuk ketinggiannya seperti itu. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu grafik dan kontur dengan nambahin titik-titik baru di tiap jarak 0,5 menggunakan interpolasi bicubic Lagrange. Nah, untuk ini kita bakalan ngimport sama kayak tadi, cuman di sini bedanya kan kita kan pakai bicubic Lagrange ya. Nah, di mana kita butuh si interpolasi ini. Nah, kita bakal ngambil dari SciPy interpolate, importnya rect bivariate spline. Nah, untuk datanya sama kayak tadi, kita deklarasiin dalam bentuk array, lalu untuk row sama kolom, itu sama dengan data titik shape. Nah, untuk X-nya itu sebagai kolomnya, dan Y-nya itu sebagai rows. Nah, buat rumus dari interpolasinya, kan ini kan kita pakai bicubic Lagrange. Nah, kalau misalkan bicubic Lagrange itu tuh perlu, apa ya, dia tuh perlu yang namanya tuh, kalau misalkan dia bicubic Lagrange doang, dia tuh nggak bakal nggak bakal munculin grafik 3D gitu. Nah, makanya di sini kita pakai dengan si import ini rect bivariate spline. Kalau misalkan nggak pakai, dia bentuknya tuh jadi aneh gitu. Sebenarnya ada caranya, dia tuh dengan yang dengan yang 4 kali 4 gitu. Nah, jadi di sini kita panggil aja untuk f tuh sebagai variabel yang buat nyimpen si functionnya, function dari si rect bivariate spline. Nah, di mana y, x, data, kx sama dengan 3, ky sama dengan 3. Nah, ini tuh kubik gitu. Jadi dia 4 kali 4 ya. Nah, untuk di grid barunya kita bakalan ngebuat gitu setiap di titik-titik ini tuh, di titik-titik baru tuh tiap jarak 0,5 gitu. Nah, ini bakal kita tambah untuk di kolomnya. Lalu di sini untuk barisnya. Nah, sini juga sama. Lalu untuk buat ngeplot si hasilnya kita bakalan manggil kayak tadi fig. Nah, fig plt figure seperti biasa. Lalu untuk ukurannya juga sama, dia pakai 14 kita pakai 14 kali 6. Lalu untuk yang ngeplot 3D-nya kita panggil, untuk AX1-nya kita kasih judul 3D, terus ukurannya 121, terus source-nya kita bedain tadi kan kita pakai Viridis, dan sekarang kita pakai Plasma. Lalu untuk V-color bar-nya kita kasih ukuran stringnya 0,5, terus untuk aspeknya 5, lalu untuk set title AX1-nya kita kasih 3D surface plot, terus yang ininya X-nya kolom, terus yang sebagai baris, dan Z-nya sebagai nilainya. Lalu untuk kontur plot seperti biasa, ini kita kasih ukuran, terus judul, terus warnanya apa, terus ini apa buat ngasih judulnya, ini sama buat ngasih judul di sini, ini buat ngasih judul juga di sini. Nah, ini sama kayak tadi, kalau misalkan si bicubic itu, nah dia tuh nunjukin ketinggian dari sebuah datanya gitu. Jadi di sini kita bakal ngejelasin terkait 3D si surface plot sama si contour plot terkait interpolasi bicubic yang kita kasih jarak tambahan gitu 0,5 0,5. Nah, seperti yang udah dibilang tadi, kalau misalkan si 3D surface plot ini dia tuh kan kenapa sih ditambahin 0,5 gitu. Nah, itu tuh agar si permukaan tuh bakal tampak lebih halus gitu, beda sama yang sebelumnya gitu. Nah,
Terus permukaan yang awalnya tadi kotak-kotak gede itu jadi lebih lembut gitu, istilahnya jadi lebih kecil lah. Nah itu tuh mempermudah kita buat ngelihat si tren datanya gitu, si tren data secara keseluruhan gitu. Jadi kita tujuan nambahin 0,5 tuh biar si grafiknya itu lebih mulus gitu dilihatnya. Nah misalkan di sini kita lihat di sini tuh kotak-kotaknya dia udah kecil-kecil, sedangkan di atas tadi dia tuh masih gede-gede banget tuh. Nah setelah ditambahin 0,5 dia tuh jadi lebih kecil, dan di sini kelihatan juga di contour plotnya. Di contour plot di sini dia tuh masih kayak kasar gitu permukaannya. Nah, sedangkan di sini dia tuh permukaan udah agak lebih lembut. Oh ya maaf, tadi ada misinformasi juga kalau misalkan dia tuh bukan 4x4, maaf, dia tuh 3x3 buat si rect bifatris spline ini. Yang maksudnya ini bukan kali 4x4, maksudnya itu dia 3x3. Maaf tadi ada salah penjelasan. Nah, buat si contour plot ini sama tadi, dia tuh fungsinya buat apa ya, buat ngelihat berdasarkan jumlahnya gitu. Ini 0, 100. Nah, ini dia juga kelihatan bedanya. Nah, ini tuh dia kasar gitu. Kalau misalkan di sini tuh dia udah agak lebih lembut. Nah, buat sebenarnya buat Lagrange itu yang aslinya dia tuh pakai buat yang 4x4 yang seperti tadi saya udah jelasin. Sebenarnya dia pakai ya seperti ini kalau buat yang benar pure dari si apa interpolasi Lagrange-nya. Jadi dia ngegunain sebuah fungsi Lagrange dua dimensi. Untuk ini ya sebenarnya sama aja. Buat X sama Y dia tuh buat X itu masih kolom, masih kolom, buat Y-nya itu dia masih baris. Nah, ini kita tambahin 0,0. Nah, ini buat rumusnya seperti ini dia. Nah, ini masih rumusnya. Terus nah dia tuh hasilnya nanti bakal sama aja gitu sama yang tadi. Cuman kalau misalkan ini yang saya research dia tuh apa ya, kalau pakai fungsi ini tuh dia apa ya, ketika ngeran tuh dia agak lama gitu dibanding sama yang ini yang emang make dari si kubik gitu. Aduh. Nah, kalau misalkan yang ini tuh dia ngeprosesnya lebih lama. Sebenarnya sama aja nih, ini benar-benar sama banget buat hasilnya ya. Nah, lalu yang terakhir tuh ada interpolasi B-spline, yaitu yang berorder 3. Nah, untuk ini sama aja sama seperti tadi, kita import numpy, terus import matplotlib, sama scipy interpolate, import dari rect bivariate spline. Nah, untuk datanya itu kita sama aja ngambil, lagi kita definition lagi, terus buat rows, kolom sama aja, terus X sebagai kolom, terus Y sebagai baris, terus ini kita deklarasiin si interpolasinya, ini interpolasi bikubik, sebenarnya terus dengan grid-nya, terus kita tambahin juga seperti tadi 0,5 dari titik aslinya, terus kita bakal ngeplot hasilnya dengan ukuran 14x6. Ini sama semua. Nah, di sini buat bedanya itu dia sebenarnya nggak terlalu jauh, bahkan menurut saya ini nggak ada beda sama sekali sama si bipartite Lagrange ini, karena dia tuh emang tujuannya tuh buat mempermulus gitu dengan nambahin si 0,5 tadi gitu buat ngeplot tadi. Nah, ini juga, nah mungkin kalau ini bedanya karena dia apa ya, dia tuh data aslinya gitu berbeda sama yang ini. Nah, mungkin kita langsung aja ya ke perbandingan tadi ya. Kan tadi buat kode-kodenya itu semua udah saya jelasin. Kita langsung aja ke perbandingannya gitu. Oke, kita langsung aja ke perbedaannya gitu antara semua grafik 3D sama kontur yang kita buat gitu, antara si grafik 3D data asli, terus interpolasi bikubik sama interpolasi B-spline. Nah, sini udah jelas banget ya kalau misalkan si grafik si 3D ini dia tuh permukaannya tuh masih terlihat kasar gitu, kayak hanya ngikutin titik-titik dari si data-data yang udah diberikan tadi gitu. Nah, setiap si bukit atau lomba ini dia tuh memiliki si resolusi yang sama seperti si datanya gitu. Kalau misalkan tadi kan data itu kan 20x20 kan. Nah, kalau misalkan si garis kontur ini kelihatan gitu kalau dia tuh tajam gitu, dan apa ya, dan kotak-kotak
dan kotak-kotak gitu, tajam kayak kok masih kotak-kotak gitu karena si jumlah titik itu relatif sedikit gitu sehingga si transisi si antar level ini tuh tidak mulus gitu, belum mulus karena kita belum belum mempermulus si kontur tersebut sama si grafiknya gitu. Nah, sedangkan di interpolasi bikubik sama interpolasi B-spline itu yang kita udah interpolasi itu tuh permukaannya tuh menjadi jauh lebih halus gitu dengan interpolasi tersebut gitu. Bisa dilihat dari grafiknya itu kotak-kotaknya jadi kayak lebih kecil, lebih natural gitu dan di sini jadi lebih halus dia. Nah, untuk B-spline juga sama. Itu jadi lebih kecil. Masih bisa lihat. Nah, jadi kegunaan interpolasi mungkin buat buat si datanya itu jadi lebih halus gitu ketika kita ngelihat gitu. Nah, jadi mungkin buat kesimpulan kalau misalkan si data asli itu dia tuh masih kasar gitu, masih kayak banyak blok-blok yang gede gitu. Terus dari si konturnya juga masih kasar. Terus dari kalau bikubik tuh udah halus sama base plan juga udah halus. Jadi cocok gitu buat memperbaiki dari segi kualitas visual gitu agar si datanya itu menjadi lebih mulus gitu. Bakalan lanjut buat yang nomor 2 ya. Kita baca dulu soalnya. Buat nomor 2 itu kita disuruh buat sebuah peta elevasi baru dalam bentuk grafik 3D dan kontur dan tambahkan titik baru di antara semua titik yang sudah ketahui menggunakan interpolasi. Nah, untuk dataset yang kami pakai, yang kelompok kami pakai, kami mengambil dari situs yang bernama Kaggle. Kami mengambil sebuah dataset yaitu Volcanoes on Earth atau sebuah gunung berapi yang masih aktif sampai 2021 gitu. Nah, di sini ada beberapa datanya, yaitu region, number, tapi kita hanya mengambil untuk si latitude, longitude, sama si elevation-nya. Oke, langsung aja kita ke codingan. Nah, yang pertama-tama seperti tadi, kita akan mengimport library yaitu import library NumPy, terus Matplotlib, terus sama SciPy Interpolate yang pakai buat ngebaca si datanya dan ngolah si angka sama buat melakukan si interpolasi tersebut gitu. Nah, lalu di sini ada baca dataset. Nah, di sini tuh dia fungsinya buat ngebaca si file yang kita import gitu. Nah, kalau misalkan kita run itu bakal minta filenya gitu. Nah, untuk filenya kita masukin lagi buat si Volcanos-nya. Nah, ini kita bahas nanti. Nah, lalu sini kita bakalan nentuin X, Y, Z-nya atau titik X, titik Y, titik Z sama titik Z-nya. Nah, buat si titik X-nya kita itu pakai data yang longitude ini. Yang longitude ini, terus yang si Y-nya itu Y-nya ini kita bakalan pakai yang latitude ini. Terus buat elevation ya, buat tinggi, buat ketinggiannya kita bakal pakai ketinggian dari si gunung tersebut gitu. Sini ada banyak ketinggiannya. Yang minus itu berarti nandain dia tuh di bawah permukaan laut ya, di bawah MDPL. Lalu sini kalau misalkan ini buat function buat ngapus yang kosong gitu, kalau misalkan agar si datanya itu enggak putih gitu pas ditampilin itu. Lalu sini kita ada fungsi buat ngebuat si grid dengan grid itu 300, terus x-nya dengan npline space npmin x, npmax x, terus 6 gridnya. Terus juga kita deklarasikan lagi buat y, terus buat x i y sama dengan np mass grid x i y, buat pointsnya itu sama dengan np kolom stack x, y. Lalu sini buat interpolasinya kita panggil, kita di sini menggunakan interpolasi linear. Menurut saya itu interpolasi yang cukup mudah buat data atau cocok itu buat data si Volcanoes on Earth. Soalnya ketika saya mencoba menggunakan metode interpolasi bikubik itu malah si data-datanya tuh hilang gitu karena nggak cocok gitu menggunakan interpolasi kubik.
Nah, lalu sini kita pilih titik buat si interpolasi barunya gitu. Dengan rumus seperti ini, flat xi, flat yi, flat zi buat si nilai x, nilai e sama nilai z-nya sama dengan xi flatten, flatten, flatten. Nah, terus kita kasih neo sample di 1500 titik gitu. Nah, udah, lalu sini kita bakal ngeplot gitu si ngeplot si grafiknya gitu, si konturnya. Nah, kita di sini menggunakan Viridis lagi. Terus flat scatter, XY kita kasih warna red buat si gunung-gunungnya gitu, si nilai-nilai aslinya. Nah, ini kita kasih warna red. Nah, buat si titik-titik baru, si neo sample ini yang kita udah buat tadi, kita kasih titiknya itu warnanya hitam. Itu kita kasih nama titik interpolasi di legendanya sini. Nah, untuk titelnya kita kasih nama peta kontur elevasi, terus kita kasih label, terus kita kasih surface, terus kita kasih color bar, label kita kasih di bawah buat elevation, buat di sini, buat di kanan. Terus kita X legend buat nampilin si legend-legend ini. Terus kita PLT show buat nampilin semua grafiknya. Nah, lalu kita lanjut ke konturnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada peta kontur elevasi. Jadi data-data gunung berapi yang ada di dunia gitu. Nah, si titik-titik merah ini dia tuh nunjukin si gunung-gunung yang masih aktif gitu, yang emang sekiranya masih masih bisa erupsi gitu. Nah, lalu untuk titik-titik hitamnya itu merupakan titik-titik yang kita interpolasi gitu. Nah, sehingga dia tuh menjadi lebih halus gitu, menjadi fake kontur 2D-nya. Nah, di sini tuh dia nunjukin kalau misalkan si peta persebaran gunung berapi di seluruh dunia gitu. Kalau misalkan si warna gradasi ini dia tuh nunjukin ketinggiannya. Misalkan di sini yang kuning ini dia tuh tinggi banget tuh. Misalkan di sini tuh hampir nyentuh 4.800 meter gitu. Nah, si warna gelap itu atau yang rendah ini dia tuh nunjukin kalau misalkan itu tuh udah deket sama permukaan laut. Bahkan ada gunung yang emang minus gitu, yang emang ada di dalam laut. Nah, kalau misalkan si warna-warna terang ini dia tuh ngindikasiin kalau si gunung-gunungnya itu gunung berapi yang menjulang gitu, yang biasa orang-orang tuh pada yang bisa didaki gitu, enggak seperti yang di bawah laut. Nah, sedangkan si titik merah ini dia tuh memperlihatkan kalau misalkan si lokasi gunung-gunung berapi gitu berdasarkan dataset yang tadi udah diberikan. Nah, sedangkan si titik-titik hitam tadi itu tuh nunjukin si titik-titik yang kita tambahin tadi sebanyak 1.500. Nah, itu merupakan titik-titik interpolasi yang ngebantu kita buat memperkirakan si elevasi gitu, si elevasi di antara titik-titik yang tidak memiliki data aslinya gitu. Jadi kita tahu gitu. Nah, lalu yang buat si grafik 3D surface ini dia tuh buat ngasih visualisasi ke kita gitu secara global gitu, secara 3D. Nah, itu tuh permukaan si Viridis ini menunjukin kalau misalkan bentuk si gunung-gunung yang tersebar gitu, yang ada di bumi dengan elevasi dari dataset tersebut. Jadi tinggi-tinggi ini merupakan tinggi-tinggi gunungnya. Misalkan di sini tinggi gunung ada yang 2000 gitu. Di sini ada bahkan yang hampir 4000 gitu, hampir 4000 meter. Nah, si titik merah itu dia tuh tetap mewakili si data aslinya, data gunung-gunung yang tersebar di muka bumi. Nah, sedangkan si titik hitam ini merupakan titik interpolasinya gitu, yang tadi apa sih yang ngebantu kita buat ngevisualisasiin gitu antara titik-titik yang enggak punya nilai si asli. Nah, dari sini kita bisa ngelihat kalau misalkan pola daerah itu dengan banyak gunung tinggi terlihat menonjol, sedangkan dataran rendah itu tampak rata gitu. Nah, kayak misalkan di sini kita bisa lihat gunung tinggi tuh rata-rata tuh ada di dataran yang emang dataran tinggi gitu, yang aktif. Nah, sedangkan yang yang di permukaan laut tuh sedikit gitu. Nah, di sini juga bisa lihat kalau misalkan gunung tuh banyak aktif yang di di atas permukaan laut gitu. Kode ini tuh buat buat ngegambarin
bagaimana sih data gunung berapi itu bisa diolah menjadi sebuah peta gitu, 2 dimensi atau kontur, dan peta 3 dimensi atau sebuah permukaan gitu, buat dengan menggunakan interpolasi yang kita gunakan, yaitu interpolasi linear. Nah, hasilnya itu bisa kita pakai buat memahamin si elevasi gunung berapi di dunia secara visual, dan kita bisa analisis dari data tersebut. Mungkin segitu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.